Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1053 kita bisa memenangkan Blazer. Apakah kalian semua lemah? Anda semua masih berani mengklaim bahwa Anda semua bisa memenangkan kejuaraan tahun ini. Kalian semua bahkan tidak bisa mengalahkan tim buruk seperti Wind and Rain. Bagaimana kalian semua akan memenangkan kejuaraan? Paul Allen berdiri dan meneriaki para pemainnya. Ini adalah time out kedua mereka dalam waktu 5 menit. Pelatih Blazers memerah karena malu. Dia ingin menunjukkan kepada George Karl, siapa pelatih yang lebih baik. Tapi sekarang, Karl telah menunjukkan bahwa dia adalah yang lebih baik dan telah menggunakan taktik untuk mengatasi kelemahan Wind dan Rain karena memiliki pemain yang belum berpengalaman. Omelan Paul Allen terhadap para pemainnya ditampilkan di layar lebar arena. Banyak penggemar bola basket telah bersorak. Bahkan Blazer yang perkasa sedang ditekan oleh angin dan hujan. Banyak penggemar bola basket ada di sana untuk menyaksikan serangan up-tempo Wind and Rain, Dunk Carter, keterampilan pers yang luar biasa, keterampilan dribbling ekstrim Alston, gaya rambut gila Rodman, dan juga untuk melihat Feng Yu berdebat dengan Paul Allen. Namun, sebagian besar penggemar bola basket tidak menyangka tim angin dan hujan akan menang. Namun kini, belum ada yang bisa memastikan siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Meski pertandingan baru saja dimulai, tim angin dan hujan memimpin dengan selisih 9 poin. Time out berakhir, dan kedua tim mengganti pemain cadangan mereka ke dalam pertandingan. Tapi pers dari tim Wind and Rain masih berada di lapangan, dan dia akan berpasangan dengan 3 pemula dan 1 pemain senior. Blazers telah mengganti semua pemain kecuali Pippen. Tapi Pippen tidak dalam bentuk terbaiknya tahun ini. Dulu, dia ahli dalam bertahan, tapi hari ini, dia gagal memblok 3 tembakan pers. Feng Yu sangat senang. Di antara para pemula pada tahun 1998, Pers adalah salah satu pemain ofensif terbaik. Rookie lain, Anton Jamison, juga merupakan pemain bagus lainnya, meskipun dia belum menunjukkan bakatnya. Pemain lain, termasuk Carter, tidak sebagus Pers. Misalnya, Carter tidak tahu untuk mundur dari tembakan lompat, dan tembakan 3 angkanya tidak seakurat Pers. Para penonton menjadi heboh ketika melihat Pers memenangkan Pippen dalam segala aspek. Ini adalah pendatang baru teratas tahun ini, dan tim angin dan hujan telah mendapatkan harta karun. Para penggemar dapat melihat tim ini memasuki babak playoff tahun depan, dan mereka akan menjadi juara dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Tim angin dan hujan bahkan mungkin memenangkan kejuaraan sebelum Lakers. Ya, jika Shaq bergabung dengan tim Wind and Rain, maka La pasti akan memenangkan kejuaraan tahun depan. Feng Yu tidak peduli apa yang dipikirkan para penggemar. Dia hanya di sini untuk menonton pertandingan dan menikmati perasaan menang melawan Paul Allen. Selama paruh waktu, tim angin dan hujan memimpin dengan 13 poin. Perbedaannya tidak besar, tetapi Karl memberitahu Feng Yu bahwa mereka telah menang. Lihat, para pemain Blazers terengah-engah seperti anjing. Meskipun para pemain Wind dan Rain juga lelah, mereka tidak lelah seperti para pemain Blazer. Karl telah membiarkan Carter, Pers, dan pemain utama lainnya beristirahat di pertandingan sebelumnya. Dari latihan ringan kemarin, para pemain utama menunjukkan stamina yang cukup. Mudah, stamina bagus, pemulihan cepat, dan pertandingan mengikuti kecepatan angin dan hujan. Jika Wind and Rain masih belum bisa menang melawan Blazers, maka pelatih Karl bisa melepaskan statusnya sebagai salah satu pelatih terbaik di NBA. Rodman, saya pikir Anda bisa mendapatkan lebih dari 20 poin dalam pertandingan, dan Anda bahkan mungkin memecahkan rekor poin pribadi Anda jika Anda mau melakukan pelanggaran. Tunjukkan pada manajer dan pelatih itu, yang meremehkan Anda dan mengatakan Anda tidak bisa menilai kemampuan Anda. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghargai bakatmu.
kata Karl pada rambut berwarna pelangi Rothman di ruang ganti. Rothman pernah mendapatkan lebih dari 30 poin dalam sebuah game. Meskipun sebagian besar poinnya dicetak di bawah keranjang, itu menunjukkan bahwa dia bisa mencetak gol. Rothman mungkin tidak menghasilkan banyak uang di pengadilan, tetapi di luar pengadilan, dia adalah seorang selebriti. Ketika dia bersama Bulls, dia adalah pemain kedua di belakang Jordan dalam hal pendapatan. Karl memberitahu Rothman bahwa dia dapat meningkatkan nilai komersialnya sebagai pemain selama dia bermain dengan baik, dan tim tidak peduli apa yang dia lakukan di luar di waktu luangnya. Tujuan Rothman sebagai pemain adalah menjadi pusat perhatian dan menghasilkan uang untuk menikmati hidup. Karena pelatih Karl memberinya kesempatan ini, dia tidak akan melewatkannya. Babak kedua dimulai. Blazers meningkatkan pertahanan mereka dan menggunakan tanda man-to-man pada Carter dan Pierce. Mereka tidak ingin membiarkan mereka menyentuh bola, tetapi Rothman sedang on fire. Rothman mendapat rebound defensif dan ofensif dan mencetak gol dengan layup, del. Dia bahkan berhasil mendapatkan poin dari garis lemparan bebas. Pada saat ini, banyak penggemar merasa Rothman mungkin menang melawan Shaq. Di 5 menit terakhir pertandingan, Blazers telah mengganti semua pemain utama mereka di luar lapangan karena mereka kehilangan 20 poin. Win and Rain telah memimpin sejak menit kedua pertandingan. Pertandingan berakhir, dan Feng Yu dengan sengaja menghalangi Paul Allen untuk pergi. Hai, Paulus, ini pertandingan yang seru, bukan? Kenapa kamu tidak memohon padaku? Jika Anda memohon kepada saya akan meminta tim saya untuk menang dengan 5 poin. Paul Allen sangat marah. Persetan, tim saya dihancurkan oleh tim yang buruk. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Saya, pemain bintang, Pippen, yang kalian rekrut telah bermain bagus hari ini. 20 poin, 6 rebound, dan 5 assist. Biarkan saya melihat statistik rookie per tim saya. 27 poin, 5 rebound, 7 assist, 2 steal, dan 2 block. Oh, gaji pemula ini cukup tinggi. Ini lebih dari 2 juta dolar Amerika Serikat. Berapa gaji pemain bintang Anda? Meski musim tahun ini lebih pendek, gaji Pippen lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana bisa pemain seperti itu kalah dari pemula? Feng, timmu, bahkan tidak bisa lolos ke playoff. Ya, saya juga terganggu dengan ini. Apakah menurut Anda NBA melawan tim saya atau semacamnya? Tim saya sangat kuat dan tidak bisa lolos. Apakah Anda menghabiskan uang untuk membuat tim lawan Anda membiarkan Anda menang? Tolong bagikan dengan saya. Jika tidak terlalu mahal, saya bisa membeli paket dan membiarkan tim saya memenangkan semua sisa pertandingan. Siapa yang menghabiskan uang untuk memperbaiki korek api? Paket apa yang kamu bicarakan? Paul Allen menatap Feng Yu dengan marah. Tim saya telah memenuhi syarat karena kemampuan mereka. Tapi Paul Allen tidak bisa membalas Feng Yu karena timnya dihancurkan oleh tim Feng Yu. Selisih 20 poin menunjukkan bahwa kedua tim berada di level yang berbeda. Ini seperti tim papan atas yang bermain melawan papan bawah. Jika Anda mampu, kita akan bertemu di playoff. Kami akan lolos tahun depan, tetapi saya tidak yakin apakah tim Anda akan lolos. Bahkan jika timmu bisa lolos, timmu juga akan ditendang keluar. Ya. Kita mungkin akan dikeluarkan jika kita tidak bertemu Blazers. Kami adalah tim yang buruk, dan Blazers adalah satu-satunya tim yang bisa kami menangkan. Feng Yu menjawab sambil tersenyum. Bab 1054 semua tim menghancurkan Blazers. Feng, ini tidak bisa dipercaya. Kalian semua telah menang melawan Blazers dengan begitu banyak poin. Itu baru saja berakhir. Dan Feng Yu menerima telepon dari Kirilenko ketika para pemain sedang diwawancarai. Kirilenko lebih bersemangat melihat tim Feng Yu menang daripada timnya sendiri menang. Hahaha, dalam pertandingan profesional, tidak ada tim yang tak terkalahkan. Saya katakan sebelumnya,
Jika kami mendapatkan pelatih, pemain, dan strategi yang tepat, kami juga bisa menjadi tim yang kuat. Feng Yu telah memberitahu George Karl untuk menggunakan gaya permainan ofensif untuk menarik penggemar. Tapi George Karl telah memberinya kejutan. Lihatlah para penggemar yang bersorak di dekat tribun. Paul Allen telah menghabiskan uang untuk membeli tiket, menyediakan transportasi dan penginapan bagi para penggemar Blazers untuk datang ke La. Tujuannya adalah untuk membiarkan para penggemar melihat bagaimana Blazers akan menghancurkan angin dan hujan. Tetapi pada akhirnya, Blazers dihancurkan, dan 2.000 penggemar mereka kecewa. Setelah mengejek Paul Allen, Feng Yu ingin berbagi kegembiraannya dengan orang lain ketika Kirilenko menelepon untuk memberi selamat padanya. Kirilenko juga telah membeli sebuah tim, New Jersey Nets. Meskipun juga tim yang lemah, itu masih timnya. New Jersey Nets juga memiliki pertandingan hari ini, dan Kirilenko masih memperhatikan pertandingan Win and Rain. Dia benar-benar teman yang baik. Kaki, bagaimana penampilan timmu hari ini? Kami kalah lagi, tapi itu baik-baik saja. Bagaimanapun, para pemain masih beradaptasi. Dalam 2 tahun lagi, setelah kontrak buruk itu berakhir, tim akan jauh lebih kuat. Saya mampu untuk menunggu. Kirilenko dengan santai menjawab, ya. Dia baru saja melampiaskan kemarahannya pada manajer timnya sebelumnya dan merasa lebih baik sekarang. Apakah kamu sudah menukarkan point guard yang aku katakan padamu? Ya, dia ada di tim kami sekarang dan telah mencetak statistik 3 digit sebelumnya. Feng, kamu tidak mengikuti timku. Kirilenko menjawab dengan marah. Hahaha, waktu pertandingan kita sangat dekat, dan aku tidak menyadarinya. Anda harus membangun tim Anda di sekitar pemain itu, dan Anda semua harus melakukannya dengan baik. Jason Kidd adalah point guard yang paling diinginkan Feng Yu, tapi dia terlalu mahal, dan Phoenix Suns mengabaikan permintaan Win and Rain untuk menukarkannya. New Jersey Nets berhasil mendapatkan Kidd karena mereka menukarkan Marbury untuknya. Gaya bermain Marbury lebih ofensif, dan kedua pemain hebat dengan caranya sendiri. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, hingga tahun 2000, setelah New Jersey Nets mengontrak Martin dan Jefferson, mereka menjadi tim yang kuat. Namun mereka masih kalah dari Lakers selama 2 tahun berturut-turut. Tetapi dalam kehidupan ini, dengan campur tangan Feng Yu, sejarah telah berubah, dan Lakers mungkin tidak akan memenangkan kejuaraan. Saya juga berpikir begitu. Dia adalah pemain hebat, dan pelatih saya memuji dia. Oh, saya memutuskan untuk merekonstruksi tim untuk mengubah gaya bermain mereka. Saya ingin mendapatkan pemain cepat yang bisa mencetak gol, untuk gaya bermain ofensif. Tahun depan, tim saya akan berbeda. Gaya bermain ofensif Nets terinspirasi oleh saya. Sepertinya tidak peduli apa yang saya lakukan, sejarah akan tetap pada jalurnya. Oke. Saya memiliki harapan besar untuk tim Anda, akan hebat jika kedua tim kami bisa menjadi juara untuk Pantai Timur dan Barat. Kami bisa bermain melawan satu sama lain sampai pertandingan ke-7 di final, dan keuntungan dari penjualan tiket saja sudah banyak. Kirilenko tertawa. Feng Yu terdiam. Tim mereka masih terbawah, dan Kirilenko sedang memikirkan final. Juga, memperbaiki korek api untuk menghasilkan uang. Ide ini sangat menarik. Kakaki, berhentilah melamun. Shaq dari Lakers akan segera mencapai puncaknya, dan kedua tim kami mungkin tidak akan bisa melewatinya. Keterampilan individu tidak terlalu penting dalam pertandingan. Selanjutnya, kita dapat memikirkan cara untuk berdagang untuk Shaq. Di liga profesional, apapun bisa terjadi. Kirilenko menjawab dengan percaya diri. Apakah Anda akan menjual pemain terbaik di tim Anda? Jika seseorang dapat membuat tawaran yang tidak dapat saya tolak, saya akan melakukannya. Selanjutnya, Shaq tidak bisa berlari cepat. Gaya bermain kami adalah fast break, dan siapa bilang kami tidak bisa menang? Oh, kita akan menghadapi Blazers dalam 2 hari lagi.
Saya akan membuat tim saya siap untuk menghancurkan Blazers lagi. Menghancurkan Blazer. Tidak ada tim yang percaya diri melakukan itu. Tim angin dan hujan bisa menang hari ini karena tembakan 3 angka mereka lebih akurat hari ini. Jika tidak, mereka bahkan mungkin tidak menang. Setelah hari ini, Blazer akan menemukan cara untuk mengatasi strategi ini, dan strategi yang sama tidak akan efektif pada pertemuan berikutnya. Aku harap kamu berhasil, kata Feng Yu. Paul Allen kembali ke Portland bersama timnya dengan penerbangan charteran. Dia sangat marah, dan semua pemain tidak berani mengeluarkan suara. Ini sangat kontras ketika mereka terbang ke La. Dalam perjalanan ke La, para pemain bermain kartu dan bercanda. Kemarin, para pemain telah berjanji kepada bos mereka bahwa mereka akan mengalahkan tim angin dan hujan untuknya. Namun pada akhirnya, mereka kalah dalam permainan. Selama konferensi pers setelah pertandingan, para pemain Wind dan Rain membual tentang kemenangan mereka, dan para pemain Blazers juga menerima informasi dari para reporter. New Jersey Nets, yang baru saja kalah dengan selisih 20 poin, mengklaim akan mengalahkan Blazers di pertandingan mendatang 2 hari kemudian. Sejak kapan Blazers menjadi tim yang lemah? Mereka adalah tim kuat yang lolos ke playoff setiap tahun. Juga, dengan Pippen bergabung dengan tim tahun ini, mereka harus lebih kuat. Paul Allen tahu alasannya. Feng Yu dan orang Rusia itu sangat dekat dan merupakan mitra dalam banyak usaha bisnis. Mereka bahkan membeli Empire State Building bersama. Tak perlu dikatakan, bahwa Rusia telah menyebarkan berita ini untuk membantu Feng Yu membuat Paul Allen malu. New Jersey Nets adalah tim yang lebih lemah dari Wind and Rain. Selain Kid, mereka tidak memiliki pemain bintang lain. Beraninya tim seperti ini mengklaim bahwa mereka akan menang. 3 hari kemudian, Paul Allen meninggalkan New Jersey dengan tenang. Dia tidak pernah menyangka Blazers akan kalah dari Nets. Kid dalam performa terbaiknya, dan pemain Nets lainnya sedang bersemangat. Mereka menggunakan break cepat dan taktik 3 angka melawan Blazers, yang mengakibatkan kekalahan Blazers. Tepat sebelum peluit akhir, lemparan 3 angka Kid dari setengah lapangan menutup pertandingan. Meskipun Kid telah mencetak 3 angka terakhirnya karena keberuntungan, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Blazers kalah dalam pertandingan ini. Media mulai melaporkan tentang kekalahan beruntun Blazers. Mereka menulis bahwa pemain Blazers sudah tua, dan tim harus dibangun kembali. Jika tidak, mereka hanya bisa lolos ke babak playoff dan tidak akan pernah memenangkan kejuaraan. Sejak awal musim, ketika Blazers mengontrak Pippen, banyak penggemar merasa Blazers memiliki peluang untuk mencapai final. Paul Allen dilaporkan media sebagai pemilik tim NBA yang paling mengecewakan. Dia ditekan oleh Feng Yu di Microsoft dan kalah dari tim Feng Yu di pengadilan. Bahkan tim sahabat Feng Yu telah menang melawan timnya. Feng Yu juga tidak menyangka New Jersey Nets akan menang. Dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat wajah Paul Allen di TV. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.